Kepada beliau Gus Reza, waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama anal a'izza, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, para ibu nyai, dumateng panjenenganipun Bapak Camat ingkang kawula mulyakaken, panjenenganipun Ibu nyuwun pangapunten, matur suwun rawuhipun Bu Camat ingkang kawula mulyakaken, Bapak Sopingi niki mesti lanang lek niki. Kepala Dinas ingkang kawula mulyakaken, ugi Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil ingkang kawula mulyakaken, sedaya pejabat pemerintah TNI, Polri maupun sipil, para dewan guru, para hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalem enjing menika setengah siang kita sami-sami saged kempal wonten ing dalem menika majelis silaturahmi, saged kempal wonten ing dalem menika majelis muwajahah. Mugi barokahipun kempal menika saged dadosaken ukhuwah kita semakin kuat, semakin erat, karena al-ukhuwah sababul quwwah. Wonten setunggalipun pepatah Arab dawuh al-ukhuwah sababul quwwah. Kebersamaan, persatuan itu adalah sebab daripada kekuatan. Menawi kita bersatu teguh, bercerai kita runtuh. Para bapak dan ibu sekalian ingkang kawula mulyakaken, kawula ngucapaken matur suwun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun bibinau ngidik-ngidik para generasi bangsa. Syababunal yaum rijalunal ghad, syababunal yaum rijalunal ghad. Pemuda-pemuda kita saat ini itu adalah pemimpin-pemimpin kita masa depan. Panjenengan sampun paring tarbiyah, panjenengan sampun paring taklim, sehingga bisa dipastikan pace untuk 20 tahun lagi kita akan memiliki pemimpin-pemimpin yang terdidik, pemimpin-pemimpin yang memiliki moral, pemimpin-pemimpin yang adil dan serta amanah. Amin. I'lam dawuhipun Hadratus Syekh Simbah Kiai Hasyim Asy'ari wonten tenggone kitabipun Adabul Alim wal Muta'allim. Paring dawuh dateng segenap para guru, ngeten dawuhipun, i'lam anna ta'lim min ahammi umuriddin wa a'la darajatil mu'minin. I'lam ngertiya sapa sira kabeh anna ta'lima ing temen setuhune mulang iku min ahammi umuriddin, setengah saking penting-pentinge pira-pira perkarane agama. Wa a'la darajatil mu'minin, lan luweh luhur-luhure pira-pira derajate pira-pira wong mukmin. Wonten tenggone kitab mriku Hadratus Syekh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari mengingatkan kepada kita bahwa sing jenenge mulang atau memiliki profesi sebagai guru, sebagai ustadz, ingat itu adalah min ahammi umuriddin. Itu adalah penting-pentingnya permasalahan agama. Wa a'la darajatil mu'minin, dan tinggi-tingginya derajat orang-orang yang mukmin.
sinten niku para guru, para ustadz. Yang pertama, kenapa dikatakan min ahammi umuriddin? Kenapa dikatakan termasuk bagian daripada penting-pentingnya permasalahan agama? Barokahipun jenengan para guru, panjenengan menghidupkan manusia yang sudah mati, walaupun toh hakikatnya itu masih hidup, kelihatannya masih hidup, tapi panjenengan telah menghidupkan menjadi manusia yang betul-betul hidup. Wonten tenggone pepatah di beberapa negara maju mengatakan bahwa yang namanya education is life, yang namanya pendidikan itu adalah kehidupan. Artinya semuanya kehidupan di sendi-sendi bangsa dan negara ini tergantung kepada pendidikan. Lek pendidikane urip berarti bisa menghidupi rakyatnya. Lek pendidikannya mutunya bagus berarti mutu hidup masyarakatnya itu pun juga bagus. Kados tenggone Singapura para rawuh. Singapura itu punya satu prinsip, education is life. Yang namanya pendidikan itu adalah kehidupan. Perkara-perkara yang ada hubungannya dengan kehidupan ini digarap betul oleh negara-negara maju. Betul-betul dihimbau agar seluruh rakyat dan masyarakatnya itu belajar dan belajar, terciptalah satu generasi yang betul-betul berpendidikan. Tenggone Singapura niku yo perkara sing sifate kalih kehidupan niku larang regane. Makanya kalau kita lihat di negara-negara maju yang namanya kuliah itu cuman ada dua pilihan. Pilihan dari sisi pembiayaan. Yang pertama, kuliah di negara maju itu kalau tidak gratis alias scholarship atau beasiswa. Yang kedua, mahal dan mahal banget. Panjenengan kuliah di Oxford di Inggris itu satu semester bisa menghabiskan 500 juta kalau dikuruskan di Indonesia. Panjenengan kuliah di Harvard University di Cambridge Amerika, panjenengan bisa menghabiskan 300 sampai 400 juta per semester. Itu belum living cost-nya, belum kos-kosannya, belum makannya. Makanya sering kita dengar kalau di negara-negara Eropa atau Amerika, para pelajar dari Indonesia itu banyak yang melakukan kerja paruh waktu. Mereka mungkin menjadi pengajar, les-lesan, mereka menjadi pencuci piring, cleaning service, atau menjadi waitress, menjadi pelayan di restoran. Itu mereka kerjakan karena apa? Karena untuk menyambung hidup, living cost di sana cukuplah mahal. Pilihannya cuma dua di negara maju. Yang pertama scholarship, beasiswa. Kalau tidak dapat beasiswa, ajur. Dia akan mendapatkan SPP yang besar di setiap semesternya. Alhamdulillah S1, S2, S3 saya semuanya beasiswa. Jenengan tepuk tangannya telat karena sudah saya selesaikan semuanya. Telat. Alhamdulillah S1 saya di Yaman Al-Ahqaf University gratis. Makan gratis, kuliah juga gratis. Alhamdulillah. S2 saya di Pakistan bayar didik tapi separuh ini dapat beasiswa. Saya ambil S2 di UGM, alhamdulillah, di Center for Religious and Cross Cultural Studies,
gabungan program antara UGM dengan Harvard University dan beberapa universitas yang lainnya. Itu pun juga alhamdulillah S2 dapat beasiswa dari Australia gratis. S3 di UIN Sunan Ampel alhamdulillah masuk program 5.000 doktor, matur suwun Pak Jokowi, gratis kuliah sampai selesai. Ini kalau kita bicara masalah pendidikan di luar sana, kalau nggak dapat scholarship atau tidak mendapatkan beasiswa, ya itu pilihannya tinggal satu. Kalau pengen terus, bayarnya mahal dan sangat-sangat mahal. Kenapa? Memiliki satu kesadaran bahwa yang namanya pendidikan itu adalah kehidupan. Artinya orang kalau tidak ada pendidikan, dia nggak hidup. Artinya orang kalau tidak ada ilmu, dia tidak akan hidup. Perkara yang ada kaitannya dengan hidup itu mahal kalau di luar sana. Harga helm di Singapura itu mahalnya berlipat-lipat ganda bila dibandingkan dengan harga helm di Indonesia. Nyuwun sewu Pak Polisi, niku leres. Ketika saya tanya kenapa harga helm di Singapura itu mahal, karena helm itu kaitannya dengan kehidupan. Orang kalau nggak pakai helm kecelakaan mati, tapi kalau dia pakai helm masih bisa selamat. Hidup itu mahal, dan yang namanya helm itu piranti kehidupan. Makanya yang namanya helm karena penyebab kehidupan seseorang, ketika kecelakaan dia bisa selamat. Harga kehidupan mahal, harga helm itu pun juga mahal. Ini karena kaitannya dengan kehidupan. Loh, yang namanya pendidikan itu pun juga kaitannya dengan kehidupan. Orang yang bodoh itu dikatakan sebagai orang yang mati. Ini menurut mereka-mereka pakar pendidikan di negara-negara maju. Tapi perlu diingat, jauh sebelumnya, ini bukan berarti kecap nomor 1, tapi betul-betul di lingkungan pondok pesantren, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim kalangan Imam Az-Zarnuji, jauh sebelumnya ratusan tahun yang lalu sudah disebutkan bahwa al-jahil kal mayyit fa innahu mayyitun qabla mautihi. Napa artine? Al jahilu utawi wong kang bodoh iku mayitun mayit. Sing jenenge wong goblok kuwi wis dadi mayit qabla mautihi, sebelum datang kematiannya. Fa innahu mayitun, maka sesungguhnya dia adalah seorang mayit. Fa innahu mayitun qabla mautihi. Sadurunge dadi mayit, dia sendiri itu sudah menjadi mayit. Jadi dalam istilah pendidikan, orang itu akan mati 2 kali. Kalau dia bodoh, yang pertama dia mati sebelum ajal menjemputnya. Yang kedua, dia mati ketika ajal telah menjemputnya. Tapi kalau orang itu memiliki ilmu, maka dia di dunia hanya mati 1 kali, yaitu ketika ajal menjemputnya. Alasannya logis, dan itu sama dengan negara-negara maju mengatakan bahwa karena orang yang tidak memiliki ilmu, yang tidak berpendidikan, uripe ora enek faidahe, dinggo awake dhewe ya ora maedahi, dinggo wong liya malah nglarakne wong liya. Maka sebaiknya kalau menurut mereka orang yang semacam ini mati saja lebih baik daripada dia hidup. Lah urip gawe goro-goro terus. Lah urip nyusahne koncone. Urip nyusahne wong liya. Maka sebaiknya mati saja, ini lebih baik daripada dia hidup. Fa innahu mayyitun qabla mautihi. Maka panjenengan memiliki peran yang luar biasa, kontribusi yang luar biasa
tidak hanya sekedar memberikan ilmu kepada para siswa, para generasi bangsa, tapi lebih dari itu, ahammi umuriddin, penting-pentingnya permasalahan agama, panjenengan menghidupkan orang yang hampir mati, mereka tidak jadi mati, hidup kembali karena panjenengan telah mentransformasikan ilmu kepada mereka. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Min ahammi umuriddin, termasuk penting-pentingnya permasalahan agama. Ngajar, mulang. Kenapa dikatakan min ahammi umuriddin? Yang pertama tadi saya sebutkan, karena panjenengan menghidupkan orang yang hampir punah bisa hidup kembali. Kemudian yang kedua, panjenengan telah memakmurkan negara kita, memakmurkan buminya Allah melalui ilmu yang telah panjenengan berikan kepada generasi bangsa. Kenapa semacam itu? Tugas kita sebagai manusia itu kan sebagai khalifah. Khalifah itu secara umum dikatakan sebagai pengganti yang melaksanakan tugas. Allah niku ndadosaken menungso sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas daripada khalifah itu adalah huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ini dari tanah liat. Kemudian Allah ini menghidupkan kita di atas tanah liat. Maka ketika kita hidup di atas tanah, berdiri di atas tanah, dan dari tanah itu kita diciptakan, tugas kita yang sesungguhnya adalah memakmurkan tanah yang kita injak ini. Dan tanah yang kita injak ini adalah asal daripada kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara membangunnya? Tidak ada pilihan. Dalam membangun tanah yang kita injak, dalam membangun bumi di mana kita hidup, pilihan menghidupinya tiada lain adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Bagaimana kita bisa menghidupkan dunia, memakmurkan dunia, kalau kita tidak memiliki ilmu? Itu sama saja kita merusak dunia kalau kita hidup di dunia tanpa ilmu. Makanya dikatakan la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ojo mbok rusak bumi kuwi, ojo mbok rusak donya kuwi. Sakwise wis diapiki karo pangeran, ojo dirusak-rusak. Bagaimana cara mengislahkan bumi, memakmurkan bumi? Pilihannya tiada lain adalah dengan ilmu. Maka dari itu, kalau panjenengan memiliki satu title pahlawan tanpa tanda jasa, jenengan tapi memiliki jasa yang luar biasa. Jasa indan nas, jasa indallah, panjenengan memiliki derajat yang luhur. Yang kedua, min ahammi umuriddin wa a'la darajatil mu'minin. Derajat sing luhur itu adalah orang-orang yang mentransformasikan ilmu kepada anak-anak didiknya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah niku ngangkat derajate wong sing mukmin siji. Terus Allah niku ngangkat derajate walladhina utul ilma darajat. Wong sing diparingi ilmu karo Gusti Allah, wong loro kuwi kalih Gusti Allah diangkat derajate. Pripun?
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Loro, siji beriman, siji berilmu. Diangkat derajate karo Gusti Allah. Cuman sing diangkat derajate kalih Gusti Allah ini adalah man alima wa ya'mal bi ilmihi. Niki penafsirane. Bukan hanya mereka yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Catatan. Sing diangkat derajate karo Gusti Allah. Yang dimaksud di dalam ayat ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, itu adalah wong sing duwe ilmu terus gelem nglakoni ilmune, baru diangkat derajate karo Gusti Allah. Kalau dia punya ilmu tapi gak nglakoni ilmune, dledek derajate. Lho estu ada satu hadis, Masya Allah, sangat-sangat dahsyat dalam rangka mengingatkan kepada kita. Ngeten, man alima walam ya'lam walam ya'mal bi ilmihi fa'uqiba qabla ubadil ausan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya nopo? Barang siapa yang punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, kelak nanti tenggone akhirat disiksa karo Gusti Allah sadurunge Gusti Allah menyiksa para penyembah berhala. Krana napa? Wong lek duwe ilmu gak ngamalke ilmune niku luwih bahaya daripada wong bodoh sing ora duwe ilmu. Soale napa? Ora duwe ilmune arepe nglarani menungso. Ora duwe ilmune arepe nglarakne kancane. Sing dilakoni karena kebodohannya. Tapi lek duwe ilmu terus dia tidak mengamalkan ilmunya, dia memiliki strategi yang ilmiah. Dia memiliki metode yang rasionalis. Mereka memiliki sistem-sistem yang terkonsep secara rapi karena dia telah memiliki ilmunya. Wong bodoh ora konsep-konsepan. Wong bodoh ora enek metode-metodean. Artine metode wae ora ngerti. Wong bodoh gak duwe strategi. Gimana dia mau berstrategi? Arti strategi saja dia nggak tahu. Tapi kalau orang punya ilmu, dia mau memelencengkan ilmunya dan tidak mengamalkan ilmunya, dia punya strategi, dia punya konsep, dan dia punya metode. Makanya waspadalah dengan ilmu yang panjenengan miliki. Panjenengan punya kewajiban untuk mengamalkan ilmu yang panjenengan miliki. Para rawuh, ayo sami nderek kados napa sing dilampahi kalih Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah niku pernah dicurhati kalih wali murid. Wali murid niku sowan dateng Imam Abu Hanifah Ibu Jamat, matur ngeten, Bu, Kiai atau guru, saya ini wali murid. Anak saya ini mondok dan sekolah di tempat panjenengan. Tapi anak saya ini greget nih, Kiai. Loh kenapa lo, Bu? Anak saya ini boros. Karena kalau makan senengannya makan daging. Kalau minumnya itu minum susu, kopi rapopo. Kalau minum sukanya itu minum susu. Kalau nyemil itu senengannya cemilannya itu keju. Pelajar lek
modele kaya ngene iki. Wong tua sebagai wali murid keok-keok. Nggih napa mboten? Ini dikomplain. Bu Yaon jenengan itu bilangin ya anak saya ini. Jenengan bilangin, jenengan sebagai kiainya, jenengan sebagai gurunya. Lek kula sebagai wong tuane kadang gak mempan. Tapi lek gurune sing ngomong, insya Allah mempan. Makanya jenengan omongi supados irit, hemat. Lek mangan ora dadak muluk-muluk sing kados ngoten niku. Mangani dadak daging, nyemile keju, ngombene kudu. Napa jawabane Imam Abu Hanifah? Bu, sekawan dasa dinten malih mriki nggih. Sekawan dasa dinten malih pengajian malih nggih. Ini Imam Abu Hanifah sing ngomong. Diparingi waktu 40 dina kon balik maneh. Setelah 40 hari, ibu-ibu ini datang kepada Imam Abu Hanifah. Pun kula balik malih wis genep 40 dina. Pripun anak kula? Pun wonten perubahan apa dereng? Anak jenengan badhe kula timbali. Lah dalah, tibane 40 dina niku jenengan dereng napa-napa to? Biasa wali murid zaman milenial. Tibane jenengan niku dereng napa-napane anak kula. Dereng, Bu. Mari kita panggil bersama-sama. Nak kesini nak, engkau kesini nak. Akhirnya setelah 40 hari Imam Abu Hanifah baru memanggil dan mengatakan, lek mangan ojo sering-sering mangan daging. Lek ngombe ya aja kudu susu to, lek nyemil sing biasa wae. Aja dadak kudu keju. Hemat yo le yo. Nggih Kiai. Irit yo le yo. Nggih Kiai. Wis balika nang gone pondok, ibuke ndoblong. Pun mboten tok. Sampun to. Manut anak kula nggih. Njenengan tingali sendiri manut tok. Cuman sing dadi unek-unek kula Pak Kiai Imam Abu Hanifah nyapa ngono wae dadak nunggu 40 dina. Mbok ya oleh pas kula sowan tenggone langsung jenengan tuturi lek beres. Ngono dadak kon nunggu 40 dina. Dijawab kali Imam Abu Hanifah, kula niki soalé nggih seneng daging. Kula lek ngombe yo senengane ngombe susu. Lek nyemil kula nggih soalé senenge nyemil keju. Pripun kula arepe ngomongi wong liya walaupun toh itu murid kula piyambak, sedangkan saya juga melakukannya. Kira-kira guru sakniki kados ngeten apa mboten? Imam Abu Hanifah. Jadi ilmu yang beliau miliki itu diamalkan oleh Imam Abu Hanifah. Itulah yang menjadikan ilmu kita ini berkah. Itulah yang menjadikan kita ini bisa berwibawa. Itulah yang menjadikan kita ini haibah di depan murid-murid kita, di depan anak didik kita, karena kita juga mengamalkan ilmu yang kita miliki. Para rawuh hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa kita, guru itu adalah wong sing digugulan ditiru. Iki pun luar biasa. Luar biasa. Di dalam bahasa Arab, dalam transformasi keilmuan itu ada 3 macam. Jenengan catet niki mungkin mbok menawi metu tenggone ujian sertifikasi guru. Yang pertama ada istilah ta'lim. Napa? Ta'lim. Yang kedua ada istilah ta'dib.
Napa? Ta'dib. Yang ketiga ada istilah tarbiyah. Napa? Kalau dalam istilah pendidikan di dalam bahasa Arab niki beto-beto. Ta'lim itu adalah transformasi keilmuan atau transformation of knowledge secara ansih. Ini namanya adalah ta'lim. Ta'dib ini adalah pelajaran moral di mana panjenengan membenahi adab moral anak didik, ini namanya adalah ta'dib. Sedangkan tarbiyah itu adalah pendidikan dari sisi haliyahnya, tingkah lakunya sampai dia menjadi orang beneran, itu adalah tarbiyah. Beda. Taklim, ta'dib dengan tarbiyah. Pendidikan di dalam konsep yang kita miliki, yang mana pendidik kemudian dikatakan sebagai guru, digugulan, ditiru, itu memasukkan ketiga-tiganya. Taklim, ta'dib dan tarbiyah. Sehingga sebagai seorang guru yang semestinya guru tenanan, digugulan, ditiru, dia tidak hanya mentransformasikan ilmu, dia tidak hanya mentransformasikan knowledge, pengetahuan, insight, tidak. Ada ta'dib, ada tarbiyah. Mari kita bersama-sama kembali kepada asal istilah guru, digugulan, ditiru. Jangan hanya berhenti pada taklim. Ini kebanyakan semacam itu. Nyuwun pangapunten. Kalau di luaran sana, walaupun toh di sana itu yang namanya pendidikan itu mahal, kalau tidak mendapatkan beasiswa, tapi kebanyakan di sana hanya berhenti pada taklim. Hanya berhenti pada transformation of knowledge. Sudah cukup di situ. Sehingga what happened in this class, let's stay in this class. Paham? Paham betul? Sehingga apa yang terjadi di dalam kelas, biarlah itu tetap terjadi di dalam kelas. And what you do outside, that's not my business, kata seorang guru di sana seperti itu. Dan apa yang kau lakukan di luar sana, di luar kelas, itu bukan urusan saya. Taklim. Sehingga nyuwun sewu, kalau di sana kita banyak menyaksikan bagaimana seorang guru di luar tidak peduli dengan muridnya. Karena apa yang kau lakukan di luar kelas, that's not my own business. Karena apa yang kau lakukan di luar kelas itu bukan permasalahan saya. Saya dibayar hanya di dalam kelas. Saya tidak dibayar untuk permasalahan di luar kelas. Ini kita mriko. Nggih, teng mriku. Makane akeh sing gendaan karo gurune iki akeh teng mriku. Lho estu niku. Estu. My teacher is my love. Guruku adalah idamanku. Kisah cinta bersama seorang guru. Di luar sana itu karena ada prinsip semacam itu. Sehingga setelah kelas selesai, mereka berpesta, pesta miras, bahkan pesta seks. Nyuwun pangapunten. Dilakukan oleh mereka. Karena mereka hanya berpegangan bahwa tugas saya ini hanya di dalam kelas. Di luar itu bukan urusan saya. Tapi beda kalau kita sudah diterapkan istilah guru
digugu lan ditiru. Jaba njero digugu lan ditiru. Njero digugu ya ditiru, jaba digugu ya ditiru. Ini yang luar biasanya bagi kita semuanya, satu budaya yang luar biasa. Makanya jenengan nggih harus bisa menerapkan 3 hal ini sebagai seorang guru. Jangan berhenti di taklim. Panjenengan punya kewajiban takdib. Panjenengan punya kewajiban tarbiyah. Walaupun toh memang gajine nggih sesuai karo jam ngajare. Gajine sesuai karo jam ngantore. Nang jopo kantor pancen gak digaji, tapi secara ruhaniyah ada keterikatan antara seorang guru dengan murid, baik di luar ataupun di dalam kelas. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Jenengan lek nemoni murite tenggone njaba morat marit pacakane, kira-kira jenengan arepe ngaru-ngarui napa mboten utawa arepe nyeneni napa mboten? Nyeneni. Lek tenggone mriko mboten. Dijarne. Dudu urusanku kuwi njaba kelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah mila tradisi sing kados mekaten tetap kita lanjutkan sebagai seorang guru dengan memiliki 3 kewajiban taklim, takdib dan tarbiyah. Para rawuh Isra Mi'raj. Niki mau dereng masuk tema lho nggih. Nggih to, temane napa? Jadi yang baru saya sampaikan itu prolog untuk masuk pada tema yaitu Isra dan Mi'raj. Kejadian Isra Mi'raj itu adalah kejadian yang luar biasa yang tidak bisa dirasionalisasikan. Makanya tenggone ayati itu dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tengarep ayat niki dikatakan subhanalladzi, jenengan lek kagum takjub melihat perkara yang mengagetkan panjenengan, jenengan mengucapkan apa? Gitu nggih. Niku memang berawal dari ayat niki. Bagaimana Allah itu memuji zatnya sendiri dengan mengatakan subhanalladzi. Jenengan padosi tenggone ayat-ayat pundi kemawon awal surat nggih. Teng pundi kemawon tenggone Al-Qur'an. Temriki yang diawali dengan subhanalladzi. Podo nek jenengan kaget kagum dengan perkara yang megah gemerlap, jenengan pasti mengatakan subhanallah ayune, subhanallah gantenge, subhanallah suwine gak mudun-mudun. Subhanalladzi. Karena ini menunjukkan bahwa yang akan diterangkan di dalam surat Al-Isra, kisah tentang Isra Mi'raj, dan Isra Mi'raj itu sendiri adalah perkara yang extraordinary yang di luar batas akal kemampuan otak manusia. Isra Mi'raj. Lah piye? Mekah Baitul Maqdis ora enek sewengi tatas. Sampai munggah langit pitu ora enek sewengi tatas. Sampai ketemu karo Gusti Allah tatas sewengi. Piye iso arepe mlebu akal? Niki mukjizat para rawuh. Satu di dalam ayat tersebut dikatakan asra. Asra itu artinya dijalankan, ora mlaku dhewe. Contoh, kula berangkat teko Kediri Ngampel, nggih. Mriki tenggone Pace Nganjuk, enek semut nemplek tenggone sendal kula. Kula numpak mobil, semute melok numpak mobil.
Saya turun dari mobil, semutnya otomatis melok turun dari mobil. Saya masuk ruangan, semutnya kabur dari sendal. Ketemu karo semut pace. Silaturahmi. Mot tekan ndi wae? Kediri. Kapan berangkatnya? Alah paling mau 20 menit yang lalu. Ya kok iso? Ora mungkin 20 menit ke Kediri pace. Kira-kira semut pace percaya napa mboten? Sampai uteke semut jebol, mikir piye carane semut Kediri sampai tenggone pace hanya 20 menit, ora bakal nutut uteke. Sama dengan kita. Mikir Isra Mi'raj sampai jebol ora bakal nutut. Karena itu namanya mukjizat. Makanya para rawuh dalam bersyariat itu ada dua. Catet malih. Niki mbok menawa mungkin metu tenggone ujian seleksi CPNS for Kopimcam. Loro mawon tapi rotok gampang lek niki. Dalam hal bersyariat itu ada ta'abbudi, ada ta'akuli. Napa? Ta'abbudi kalih ta'akuli. Ta'abbudi adalah hal-hal yang sifatnya ubudiyah. Kita tidak bisa merasionalisasikan ubudiyah tersebut. Kita tidak bisa menemukan ini alasannya apa. Contoh, awake dhewe salat ngadeg rukuk sujud, awake dhewe salat ngadeg kiblat. Nyapa to kok gak ngadeg ngidul ngalor? Jenengan mikir sampai jebol ora ketemu. Sing jenenge wudu nyapa to dadak dibasuh ikine ora bakal ketemu. Niki para rawuh, kita diwajibkan untuk sami'na wa ata'na, pun taat sebagai seorang hamba. Awake dhewe salat itu sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah. Jenengan lek duwe pelayan, duduk pelayan sing biasane melok rewang-rewang tenggone omah niku napa? Pembantu. Rasa budak pembantu wae sing jenengan gaji saben wulan. Lek seumpamane pembantu niku intervensi kepo, jenengan kira-kira gregeten apa mboten? Ayo pembantu kok kepo nih koyo ngene, pecat. Ngene apa mboten? Bu, kenapa sih lemarinya taruh situ? Kok enggak taruh situ? Bu, kenapa sih lampunya kok cuma 5 watt? Kok enggak 10 watt? Bu, kenapa sih bersuami dengan suami itu? Ayo. Kira-kira jenengan gemes napa mboten? Gemes. Iki nembe pembantu beraninya kamu semacam itu. Tapi lek jenengan duwe pembantu, inah. Tolong ya lemarinya angkat taruh situ. Nggih, Bu. Inah, tolong ya masak telur setengah mateng aja. Nggih, Bu. Inah, tolong lemarinya dibalik. Nggih, Bu. Inah, tolong suami saya di pangku. Nggih, Bu. Contoh. Selalu nggih dan selalu nggih. Kira-kira jenengan kali pembantu niki cocok napa mboten? Cocok, kecuali sing terakhir niku wau to nggih. Cocok. Lho padha para rawuh. Awake dhewe nglakoni hal-hal ibadah. Rasa dadak ngerti sebabnya apa. Kepo jenengan tenggone pangeran. Ya Allah, nyapa to dadak kedeprono barang. Ya Allah, nyapa to sing dibasuh iki barang. Ya Allah, nyapa to rukuk barang, sujud barang. Ayo. Pun tak jenengan nisbatno tenggone awak jenengan piyambak lek duwe pembantu. Niku lho maksudnya ngibadah. Ngibadah niki ngawula bekti. Yang namanya ngawula bekti dasare loro. Ini sub nggih daripada dua pembahasan ini tadi. Ta'abudi kalih ta'akuli. Dalam ta'abudi ada dua sub pembahasan. Niki larang niki lek tenggone Tribakti 4 SKS niki. Di dalam ta'abudi itu ada dua hal.
yang harus kita lakukan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Rapopo njukuk dawuh Imam Ibnu Taimiyah. Dalam hal beribadah ngawula bekti marang pangeran harus ada dua sifat yang kita tanamkan di dalam hati kita. Satu, al-khudu' wal khusyuk. Ngrasa lek awake dhewe kuwi lemah. Ngrasa lek awake dhewe kuwi ra duwe daya. Yang pertama. Dua, al-mahabbah. Rasa demen, rasa seneng kepada orang atau zat yang diikuti, yang dituruti, kepada zat yang disembah. Sing pertama napa bau? Al-khudu' wal khusyuk. Dadi ngawula bekti, jenengan merasa bahwa diri jenengan itu lebih lemah, tidak punya daya apa-apa. Lek jenengan ngrasa luwih hebat daripada juragane jenengan, tersinggunglah juragan jenengan. Nggih napa nggih? Bapak gitu aja nggak bisa, Pak. Ayo. Kau wetak tenan sampean. Alah dandan, bang, ngono ae ra iso, sida gak pangkat sampean. Nggih napa mboten? Alah, Bu, gurune dilok-lokne. Goblok, Bu, ngono ae ra iso. Ayo. Jadi ketika kita ini ngawula bekti, apa meneh nang ngene pangeran, sifat yang pertama yang harus kita tanamkan, ya Allah, niki lho kula hamba panjenengan yang tidak punya daya apa-apa, sing gak duwe kekuatan apa-apa, jenengan yang maha kuat, jenengan sing maha digdaya. Itu yang pertama dilakukan. Sing nomor loro, al-mahabbah, rasa cinta kepada wong sing dimeloki, wong sing dikawula bekteni. Jenengan cinta kali Gusti Allah. Lek jenengan nggih seumpama melok wong dadi pembantune wong, nglakoni perkara tanpa ada dasar cinta utawa seneng, kira-kira cepet meriang napa mboten? Cepet meriang. Karena semuanya dikerjakan secara terpaksa. Makane nyuwun sewu niki yo gak ngapik-ngapik nggih, tapi memang kenyataane ngoten. Sing jenenge Pak Polisi karo TNI jarang loro. Kene apa? Walaupun toh kerjane kados ngoten niku. Loro ritek yo disehat-sehatno. Ayo. Soale napa? Cinta tanah airnya luar biasa, jogo tanah air luar biasa, mati-matian, semuanya itu dilakukan karena apa? Dasar cinta kepada tanah air. Makanya gak gampang meriang, semangat. Sepakat apa batin? Lek jenengan ngawula bekti tapi ora enek rasa tresno, ora enek rasa cinta, niku jenenge cinta gombal. Nek ketemu nang ngarepe senyum, mlengos. Engko tanggone ngarepe senyum. Mari ngono suwi-suwi senyum ngoten mlengos. Ayo. Gak ada semacam itu. Jenengan duwe pasangan kados ngoten niku, kira-kira sudi napa mboten? Aku hanya pingin cinta yang tulus dari hatimu. Aku enggak mau digombali. Aku enggak mau kau punya cinta tapi hanya pura-pura. Aku ingin yang kau katakan dari lesanmu itu betul-betul dari lurung hati yang paling dalam. Lek seumpamane sing ngomong kuwi wong wedok sing iso ngaji, sae idza sabatal aslu fil qalbi akhbarul lisanu bil furu'i. Nek ngerti artine weh jan, tapi kapan-kapan mawon kula artekno. Jadi itu ta'abbudi. Dalam ibadah kita harus punya dua sifat. Napa? Al-khudu' wal khusyuk, sing nomor loro al-mahabbah. Ta'abbudi ora iso diutak-utakne, ora iso diotak-atik, ora iso dirasionalisasikan. Kadang menungso nggih
lek takon niku sak penak udele dhewe, kadang ya gak duwe perasaan. Ya kadang diutek-utek dhewe gawe otake dhewe. Kadang. Kenapa sih orang wudu itu kok yang dibasuh itu mukanya, tangannya, sebagian kepala dan kakinya? Kenapa? Kenapa kok enggak yang lainnya? Diotak-atik ditakokne. Niku kula nggih nate para rawuh ditakoni kados ngoten niku detail ngoten. Kenapa? 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 Tapi nggih lek kula jawab dengan jawaban seperti ini, wis pokok melok kan kurang keren gitu loh. Nggih to nggih? Kurang keren. Akhirnya nggih etok-etoke yang jawab, tapi yang gawe cara cangkem elek. Nyuwun sewu. Ngene lho, Cok. Kalau kamu wudu dengan membasuh semua anggota tersebut, nggih, sekarang kita analogikan dan kita ilustrasikan. Ketika engkau nyuwun sewu duwe pantat ngentut pret terus mari ngono sampean nggih sampean arepe basuh apa ya pantatmu kuwi sing dibasuh tetep wudu. Nah itu pertanyaan saya, Gus. Kan kentut itu pantatnya, kenapa yang dibasuh mukanya? Yang salah itu kan pantatnya, nyuwun sewu. Tapi kenapa yang dibasuh itu malah tangannya dan anggota wudu yang lainnya? Jawabannya ngeten, gawe cangkem elek sekali lagi. Ngene lho ya. Lek kira-kira awakmu lara mata. Matamu abang. Matamu cantengen. Wis luwih nemen jempolanmu. Bengkak matamu. Jerone mata iki lho. Terus dokter mengatakan ini harus diobati dan harus disuntik. Kira-kira dokter kuwi arep nyuntik matamu apa? Apa dine anggota dine? Mboten toh. Tapi yang disuntik itu anggota yang lain. Walaupun toh yang sakit itu matanya. Nggih. Gampangane jawaban ngoten niku lah. Dan itu hanya sebuah argumentasi belaka para rawuh. Tapi sejatose tidak bisa kita pikir-pikir, tidak bisa kita rasionalisasikan. Niku jenenge ta'abbud. Ta'abbudi. Ini Isra Mi'raj posisinya di sini. Isra Mi'raj itu mukjizat. Posisinya di sini. Tidak bisa kita paksakan untuk kita rasionalisasikan. Terus kemudian yang kedua, ta'akuli, perkara syariat sing iso diakal. Artinya iso diakal itu kita bisa menemukan illahnya. Napa? Kita bisa menemukan illahnya atau alasannya. Contoh, tanggone Al-Qur'an dipun dawuhaken, wala taqul lahuma uffin. Aja ngucapne marang wong tuwa utawa ngucapne marang wong tuwa. Aja ngucapne moh marang wong tuwa. Para rawuh, apakah terus panjenengan akan mengatakan diantemi gak apa-apa? Bukankah di dalam Al-Qur'an itu katanya hanya dikatakan ojo ngomong nanggone wong tua, berarti ngantemi wong tua rapopo. Ayo, berarti njejeki wong tua rapopo, ngamplengi wong tua rapopo. Soalnya nanggone Quran yang dikatakan hanya yang Arab niku lek moh niku kayak benakno sound sisteme lek ngomong emoh ngoten. Kae aja turu wae lek emoh ngoten. Niku wong Arab. Kalau tenggone mriki pripun? Lek jukukno sapu, pripun jawabane lek emoh? Ya. Wong Arab niku halah, wong Arab niku ngomonge Makane tenggone Quran niku dipun dawuhaken wala taqul lahuma uffin. Aja ngomong nanggone wong tuwa.
Nah, apakah terus jenengan memahaminya dengan berarti ngamplengi wong tua gak apa-apa? Berarti njotosi wong tua gak apa-apa? Boten. Karena itu sifatnya kita harus mengambil illatnya. Illatnya apa? Jangan menyakiti orang tua. Kalau kita teruskan kembali, kita akal-akal kembali, lah wong ngomong ayo ora oleh sampai ngamplengi, ngomong wae gak oleh apa meneh sampai ngamplengi, ngomong wae gak oleh apa meneh sampai njejeki. Niku namanya napa? Ta'akuli. Iso diakal-akal, bisa dicari di mana titik permasalahannya. Niki Isra Mi'raj pun rasah dadak kakean mikir, trimo iman. Apa yang ada yang didapat oleh Rasulullah dalam Isra Mi'raj, trimo. Perintah sholat 5 waktu, trimo. Rasah dipikir-pikir, nyapa to kok 5, Kanjeng Nabi kuwi nyapa to asline 50 terus dadi 5, nyapa gak jaluk diskon meneh nang nggone pangeran. Rasa dipikir-pikir, ya wis kuwi anane sing enek tenggone Isra Mi'raj. Napa to dadak numpak buruk barang? Terus dipikir-pikir maneh, buruk kuwi jarene gedine ndukure sak bingkol, mari ngono disore keledai, ditumpaki wong loro. Peyok apa ora ya? Rasa dipikir macem-macem. Kecepatane piro diukur karo kecepatane vario luwih banter ndi ya? Oh, jenengan mboten nutut mikir masalah Isra Mi'raj. Sing penting iman karo Isra Mi'raj. Sing penting apa yang terjadi di dalam Isra Mi'raj yuk dipercaya, diterima, ana wahyu, salat 5 wektu, lakonono, temriku ana silaturahmi Kanjeng Nabi kalih para nabi, yuk ditiru. Temriku Kanjeng Nabi kalih Buruk sebagai wujud rasa cintanya Buruk dateng Kanjeng Nabi, gelem ditumpaki karo Kanjeng Nabi, sebagai wujud rasa rindunya Buruk dateng Kanjeng Nabi, ditiru. Niki pembahasan agak panjang. Masalah Buruk, kisah terselubung atau apa namanya back of the stage. Jadi di balik layar dari kejadian Isra dan Mi'raj. Kenapa Buruk itu menjadi tunggangannya Kanjeng Nabi? Alasannya apa? Ada ceritanya. Tapi saya yakin kalian pasti sampun angkat tangan, karena cerita ini membutuhkan waktu 15 menit untuk saya urai dalam pengajian. 15 menit ya? Pripun Bu Camat? Lanjut apa mboten? Lanjut. Ayo. Jan top-topan tenan iki guru-guru pace iki. Sregep ngajine ket Paulus dari awal sampai sekarang tidak ada yang berubah. Dari tadi ya seperti ini, luar biasa, panjenengan tanpa banding, tanpa guru kok ngene kok dibanding, saing-saingke tak oya aku ya mung sakuatku. Ku berharap engkau di hati ini hanya ada Sallallahu Muhammad. Ngaji kok nyanyi? Kula uke-uke mawon. Ya Allah. Para rawuh 15 menit. Nggih. Bab Buruk. Niki angel niki jenengan golek dhewe teng gone kitab kuning angel pun tak sampekno teng mriki. Estu
buka kitab kuning delok tulisane wis ngelu dhisik jenengan. Tembriki pun tak sampekno pun rapopo kanca dhewe bolo dhewe. Jadi ketika Kanjeng Nabi akan melaksanakan Isra Mi'raj, sejatosnya Isra Mi'raj itu pertemuan dari dua zat, Allah kalih manusia hambane Allah Kanjeng Nabi Muhammad dengan dasar rasa rindu yang membara. Rindu yang membara. Kena apa? Karena Gusti Allah niku sadurunge Isra Mi'raj suwi gak maringi wahyu dateng Kanjeng Nabi. Suwi wahyu niku mboten mandhap. Lah wahyu niku ibarat surat cinta. Saking Gusti Allah dateng Kanjeng Nabi. Kaya jenengan mengharapkan WA dari si dia, sedina gak di WA ngelu jenengan. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Niki Gusti Allah mboten maringi wahyu sampai berbulan-bulan. Kaya jenengan ora di WA karo pasangane jenengan atau si dia atau si siapa ya? Niku sampai berminggu-minggu. Kira-kira jenengan bolak-balik bendina ndelok HP napa mboten? Singgih niki mesti pengalamane. Sapa to sing mbok maksud si dia kuwi? Ya Allah para rawuh, Kanjeng Nabi sampai berbulan-bulan ora oleh wahyu. Ya Allah, wis jam 12 kurang 10 menit. Niku Kanjeng Nabi kali Gusti Allah badhe diangkat. Gusti Allah dawuh dateng malaikat Jibril, "Bril, rene Bril. Aku cara gampangane dialog Jawa nggih. Aku kangen karo Muhammad." Bril. Gawanen rene Pak Muhammad, Bril. Malaikat Jibril sempet kaget, biasane aku cuma dadi mak comblang. Pengantar surat. Suratnya Gusti Allah disampaikan marang Kanjeng Nabi. Tapi ini tidak ngedet pertemuan antara Gusti Allah karo Kanjeng Nabi. Perintahnya ini beda sendiri. Gawanen rene, Bril. Muhammad gawanen rene. Jadi gak cuman paring surat wahyu disampaikan tenggone Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril sampai tetenggengen. Nggih, lek tirosik dialog Jawa lho nggih. Terus sampun jenengan bayangne piye ya tetenggengene malaikat Jibril. Kaget. Berangkat Bril. Siap komandan, laksanakan 86. Berangkat malaikat Jibril. Malaikat Jibril sempat tanglet datang Gusti Allah. Ya Allah, ini perintah yang luar biasa. Enggak seperti biasanya. Muhammad ditemukan dengan kau ya Allah. Diangkat rene sampai langit pitu tembus rene. Numpak apa? Tak gendong. Mulai. Maksud kula niku tak gendong. Napa kula pripunaken? Terus lek ditumpakne napa? Napa jawabipun Allah? Bril, golekno tumpakan sing paling enak, sing paling apik, sing paling indah nanggone surga. Mereke napa ya Allah? Buruk. Berangkatlah malaikat Jibril datang surga. Buka pintu surga. Buruk. Malaikat Jibril kaget. Jenengan juga kaget. Malaikat Jibril kaget niku napa? Di dalam surga itu ada 40 juta buruk. Pertanyaannya, aku kon milih siji sing tak pilih endi? Ayo, 40 juta buruk ana tenggone surgane Allah. Malaikat Jibril kon milih siji, ngelu napa mboten jenengan? Endi sing dipilih? Milih dari 40 juta. Akhirnya buruk niku tertegun dengan ada Jibril itu tertegun dengan adanya satu buruk.
yang beda dengan yang lainnya. Ada satu buruk tenggone pojokane surga. Kirangan pojokane surga niki teng pundi? Itu si buruk nangis. Terseduh-seduh nangis. Malaikat Jibril terharu. Terharune nopo? Kok yo enek lho makhluke Gusti Allah nanggone surga nangis. Kok yo enek padahal surga itu adalah darun nikmah. Surga itu adalah rumah kenikmatan sing langgeng. Tidak ada tangisan di dalam surga. Keringetan lho nanggone surga iki enek. Walaupun toh ada yang mengatakan keringetnya ahli surga itu nanti akan menjadi minyak misik yang memberikan kewangian untuk tubuhnya. Ada sebagian ulama mengatakan tidak ada keringat di dalam surga. Ada yang mengatakan di surga ora enek sing jenenge ngempet pipis bolak-balik nanggone toilet, ora enek. Oh yo terbanget tak kira sapa. Nanggone surga ora enek. Golek toilet ora enek. Kabeh serba nikmat. Ora enek sing jenenge gringgingen, boyoken ora enek. Nanggone surga semuanya serba nikmat. Jibril kaget enek makhluke Gusti Allah nanggone surga nangis. Ditakoni kalih malaikat Jibril, Rob, dialek Jawa nggih. Rok. Wonten sinamine Ruqayyah mboten mriki? Rok. Awakmu nangis nyapor. Bukankah di surga ini nikmat, Rok? Lah kok awakmu nangis iki ceritane piye, Rok? Dijawab kalih buruk Bril. Awal aku diciptane karo Gusti Allah. Aku ndelok jenenge Muhammad gandeng celep karo asmane Gusti Allah. Aku yakin Muhammad kuwi kekasih Gusti Allah. Aku yang ngerti cerita Bril. Muhammad kuwi makhluke Gusti Allah sing paling dicintai. Aku langsung seketika itu ngefan dan falling in love kepada Muhammad. Jatuh cinta tenanan aku Bril kepada Muhammad. Saking cintane saumur urip sampai saiki, sejak awal aku diciptakan, lesan ini selalu basah, bibir ini selalu basah. Karena apa? Karena lafaz Muhammad aku ucapkan dari bibir ini. Selalu ngucap sholawat Bril. Niki buruk niki ngerasa napa memendam rasa tresno yang begitu membara puluhan tahun, ratusan tahun kepada cintanya yang bernama Muhammad. Jadi Bril, tangisanku ini bukan tangisan sedih karena aku berada di surga, tapi tangisanku ini adalah tangisan sedih karena memendam rasa rindu. Diri ini tersiksa karena nasib love by distance, cinta antara jarak dan waktu, alias LDR. Milenial gian jenengan, luar biasa. Karena cinta, di situ ada jarak antara aku dengan si dia, maka sakitnya itu di sini Bril. Loro waro rawuh. Lek dipisah karo kekasih iki loro, tenan niku. Nggih. Tenan sakit. Nggih napa mboten, Bu? Rasane jenengan putus cinta dhisik piye? Wah, jan. Koyo kiamat rasane donya. Nggih napa mboten? Lah ngoten niku. Lah niki cintane buruk niku wis top-topan. Buruk niki sakit karena memendam rasa cinta. Akhirnya malaikat Jibril langsung memberikan kabar bahagia dan pilihan malaikat Jibril tertuju kepada buruk. Rok, awakmu bakal ketemu karo wong sing mbok tresnani.
Apa kata Buruk? Masa iya Bril? Beneran? Kamu nanya? Ya Allah, rasa bungae mboten karuan Buruk. Akhirnya ketemulah antara Kanjeng Nabi kali Buruk. Jadi dalam Isra dan Mi'raj itu ada pertemuan semua para orang yang saling mencintai. Bagaimana cinta Buruk datang Kanjeng Nabi? Luar biasa. Bagaimana rindunya Jibril kepada Muhammad? Luar biasa. Wis suwe gak ketemu piye kabare cah kuwi. Malaikat Jibril. Dan bagaimana rindunya Allah datang Kanjeng Nabi? Bagaimana rindunya Kanjeng Nabi kepada Allah? Karena sudah lama tidak mendapatkan surat cinta. Berarti Isra Mi'raj ini sebenarnya ini ngedetnya para orang-orang yang jatuh cinta. Ini dalam momentum Isra Mi'raj. Makanya ayo kita rajut kekuatan kita, ukhuwah kita, silaturahmi kita melalui Isra dan Mi'raj. Kita gelorakan kembali rasa saling menyayangi, rasa saling mencintai di antara sesama melalui momentum Isra dan Mi'raj. Mugi-mugi ada barokah manfaat, faidahnya, maslahahnya. Al-Fatihah. Makanten para rawuh. Napa? Niki kula dikangen donga ya, pripun niki ya? No? Awak pun legrek niki padha. Tambahi maneh. Panitia double lho ya. Ya Allah. Kula pun angkat tangan, awake pun ajur-ajuran. Kula tak milih pamit, boyok niki pun krasa sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina qulubana futuhal arifin. Allahumma aftah alaina abwaba rahmatika wa hidayatika wa maghfiratika wa taubatika waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mardiya jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman marhuma. Allahumma aftah 'alaina abwaba rizqika warzuqna rizqan wasi'an rizqan halalan thayyiban zahiran wa batina wa barik lana fima razaqtana. Allahumma arzuqna auladan salihin was salihat wa sihhatan wa afiyatan fil jismi wal jasad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.